Nah, jadi hari ini kita nggak sendirian, kita ada dosen Vkom paling kece, paling gaul nih, Bu Merlin. Bu Merlin tercinta. Cinta, nggak yakin. Gimana nih Bu, habis ngajar berapa kelas aja nih sampai sekarang nih? Kalau untuk hari ini sih agak ngantuk ya, karena jam 7 pagi ya. Oh iya. Pagi banget ya, di sebelah saya juga ngantuk kan ya. Oh iya, Jam 7 pagi iya, ya. betul. Tapi tetap semangat kok. Gak ya. apa-apa, Gak apa-apa ya, tetap semangat. Oh iya nih Bu, kita mau bincang-bincang sedikit lah, cerita-cerita sedikit tentang suka duka Ibu selama jadi dosen nih. Suka duka ya. Iya. Kira-kira jadi dosen tuh enak gak sih Bu? Suka duka. Kalau nggak ada sukanya gimana? Duka Wah aja tuh harus ada sukanya. Wah, pastinya harus ada sukanya dong. Ya. Masa nggak ada? Oke, mau yang mana duluan? Suka atau duka? Suka aja. Happy dulu. Duka biasanya di akhiran Ya, ya. betul. Di Happy akhiran ya. dulu. Oke, saya ngikut aja. Sukanya, kalau sukanya itu jadi dosen menurut saya bisa terus berjiwa muda ya, karena ketemu mahasiswa ya seumuran kalian 11-12 sama Iya, saya iya. ya, umurnya nggak beda-beda jauh. Iya. Kemudian sukanya lagi belajar terus nih, belajar hal baru, karena kan kalau misalnya jadi dosen nggak hanya mahasiswa nih yang belajar ke dosennya. Dosen pun belajar ke mahasiswanya. Kadang pun ada hal-hal baru yang ternyata kita baru tahu juga. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, pergaulannya juga bisa lebih luas. Saya bisa kenal berbagai macam mahasiswa dari berbagai daerah, berbagai karakter. Nah, kayak gitu sih. Kalau saya sukanya. Itu Kira-kira lebih banyak sukanya apa dukanya nih? Sukanya dong, sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya sekarang nih ya, dukanya sekarang itu mungkin kalau saya karena memang baru menjadi dosen baru ini ya, dukanya itu kadang kalau di depan kelas tuh ini kalau saya jelasin anaknya ngerti atau enggak gitu ya. Ngebatin aja Ngebatin gitu ya. Soalnya gini, ngerti diam gitu ya. Ada pertanyaan? Diam. Masih nggak ngerti? Diam. Saya harus gimana gitu. Ini pada ngerti atau enggak? Kan pakai masker kita nggak tahu kan ya. Nah, itu mungkin salah satu dukanya juga ya. Lalu duka yang lain menurut saya sih nggak duka-duka amat sih. Kalau saya sih merasa itu mungkin tantangan ya. Tantangan yang sekaligus bisa menjadi suka. Kalau saya sih lebih ke walaupun itu duka ya udah dibawa suka aja. Let it flow aja. Biar suka semua. Kalau rasa duka terus nanti bawanya berat. Mending suka aja gitu ya. Benar-benar. Nikmatin aja. Kayak kalian kalau dikasih tugas sama dosen, nikmatin aja walaupun nggak ngerti ya. Nikmatin aja gitu. Pernah bosen gak sih Bu jadi dosen kayak aduh ngajar mulu gitu? Nah, di satu sisi pernah sih, karena mungkin latar belakang saya itu dulu orangnya di lapangan ya. Saya dulu orang di lapangan, ketemu setiap orang tuh baru, pergi ke berbagai tempat. Karena memang dulu saya wartawan, karena mau jadi wartawan karena nggak suka duduk di belakang meja. Iya. Saya paling benci itu duduk di belakang meja, kerjaannya itu tok, ketemu orangnya itu doang. Terus kalau misalnya tantangannya lagi itu berhubungan dengan hal-hal yang administrasi ya. Nah, itu sebenarnya tuh nggak saya banget sih. Jadi tuh ya gitulah salah satu tantangannya ketika menjadi dosen itu ya duduk di belakang meja. Tapi ya nggak juga ya, karena ada berbagai kegiatan kepanitiaan, lalu juga ada penelitian. Walaupun itu hal yang baru bagi saya ya, itu lagi let it flow aja, ngikutin aja. Iya. Ya lumayan aktif lah, walaupun saya baru 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun berapa bulan ya lumayan aktif lah. Lumayan jadi mengingat masa dulu ketika jadi mahasiswa. Nostalgia. Merasa muda lagi nih. Emang muda. Jangan merasa muda dong. Maaf ya, Bu. Berarti dulu Bu Merin juga aktif gitu ya kalau di organisasi gitu? Ya saya termasuk orang yang jarang pulang. Bukan mahasiswa kupu-kupu ya? Karena memang waktu itu Vkom masih baru, mahasiswanya tuh cuman ber-15 kalau nggak salah. Karena Dikit memang, banget. Dikit banget karena memang kita angkatan pertama ber-15 ya, jadi mau nggak mau nih harus
ngebentuk organisasi, ya sudah dibangun dari awal, merintis dari awal, ya begitulah. Jadi mau nggak mau ya harus dipaksa aktif. Tapi memang berguna sih ketika kalian aktif berorganisasi, ikut kepanitiaan, seenggaknya bisa nambah daftar CV itu aja sih. Ibu pernah nggak kayak nemu biasanya mahasiswa kalau ditanya ada pertanyaan nggak, terus ada mahasiswa yang nanya itu kadang aneh-aneh gitu, sempet kayak bingung jawabnya atau gimana gitu kira-kira? Pernah sih. Kalau sempet bingung juga kadang maksudnya anak ini apa gitu ya. Tapi sebenarnya saya tuh justru senang aja kalau mahasiswa tuh nanya, entah nanya yang buat bingung, nanya yang membingungkan atau nggak masuk akal di materi, ya saya sebenarnya senang aja sih. Kalaupun bingung ya ini mahasiswa maksudnya apa. Ketika dipaksa untuk kamu maksudnya apa ya, mengajar mahasiswa untuk bisa merunut pikirannya, untuk dia bisa berkata-kata. Kadang kan kalian kan di ini ada nih, di dalam pikiran ada, keluarnya itu yang susah. Ya, bener, belajar bener, untuk bener. mengeluarkan Relate itu, banget belajar mengeluarkan itu tuh menurut saya nggak apa-apa, kalian nanya aja. Kalau misalnya dosen nanya ada pertanyaan, Bu, nanya aja atau komen aja, apa tuh nggak masalah kok. Kadang biasanya kan agak gimana gitu ya, Takut gitu agak kan ya. takut salah kata. Kita dipikir nggak merhatiin berarti. Nah, Biasanya gitu, Bu. Emang muka saya ini muka preman guys, hati saya lihat Hello Kitty ya. kan biasanya takut aja gitu ya. Nah, Bu Merlin ini kira-kira jadi dosen ini cita-cita atau ngalir atau gimana? Iya. Sebenarnya ngalir ya, kalau dibilang cita-cita tuh nggak banget ya, karena tampang-tampang saya ini sebenarnya nggak ada tampang-tampang jadi dosen ya. Cuman ngalir aja sih teman-teman, karena memang saya orangnya suka hal-hal yang baru ya, suka belajar juga. Kemudian kebetulan setelah jadi wartawan saya dapat beasiswa. Wih, keren. Ya dibayarin, ya udahlah, mau lah ya kalau dibayarin ya. Dapat beasiswa ya sudah, kemudian diterima di sini, jadi ya ngalir aja sih. Tapi sebenarnya juga menjadi dosen ini saya keluar dari zona nyaman ya teman-teman, karena sebenarnya ini bukan zona nyaman saya, tapi pada akhirnya saya bisa menikmati. Intinya sih itu bisa adaptasi. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nggak pede, coba aja dulu. Nah kalau nggak coba kan kita nggak tahu bisa atau enggak kan. Nah kalau misalnya nggak menikmati, oh berarti bukan jalannya di sini. Tapi kalau kalian menikmati, berusaha untuk menikmati, ya bisa-bisa aja sih. Enjoy Quotes aja hari sih. ini. Keren quotes today ya. Jadi enjoy ya, Bu, sekarang ya. Ya enjoy aja. Aman? Ya aman aja. Ini ikhlas loh, sejujurnya saya semua. Kelihatan kok, Bu. Nggak apa-apa. Nah, kalau kegiatannya sehari-hari nih, Bu, selain jadi dosen itu ngapain aja? Kegiatan saya sehari-hari sih sebenarnya nggak ada yang menyenangkan ya. Jadi saya sih semenjak di Surabaya, apalagi kena pandemi, saya bisa dalam tanda kutip jadi anak-anak baik-baik ya. Ya pulang dari kampus ya sudah di rumah, di kosan. Saya juga anak kosan, di kosan. Wah, sama nih. Di kosan, jadi sebisa mungkin saya menghabiskan kerjaan walaupun nggak habis, sebisa mungkin saya cicil di kampus. Jadi ketika sampai di kosan, ya sudah nonton YouTube, ngedrakor, nonton film Masih sempetnya ya. Ya iyalah, kita harus menikmati hidup guys. Jiwa-jiwa mudanya ini, wah. Itu yang bikin enjoy. Kalau terlalu pekerjaan kan, kalian juga kalau terlalu belajar kan Iya. nggak sih, guys? Jadi kalau udah ngerjain tugas, kalau udah rasa sumpek, singkiran aja guys. Nonton YouTube aja, nonton drakor. Let it flow aja ya. Lagi. Nonton film India. Bollywood. Kira-kira selama ini jadi dosen ada nggak mahasiswa yang nggak bisa dilupain gitu? Paling berkesan lah. Kalau yang paling berkesan mungkin karena memang masih baru ya. Jadi menurut saya sih mungkin jawaban saya ini ya agak sedikit abstrak ya. Tapi menurut saya teman-teman semua berkesan kok. Nggak ada yang saya belum menemukan pengalaman yang benar-benar berkesan ya. Karena memang saya masih baru dan juga belum menerima bimbingan ya. Mungkin saya bisa mengalami pengalaman yang lebih intim dengan teman-teman ketika saya misalnya mempunyai anak bimbingan tugas akhir, dan baru semester ini juga karena saya dosen baru dikasih tanggung jawab untuk mengurus PA. Nah mungkin nanti sejalan dengan adanya waktu ya bisa memiliki teman-teman mahasiswa yang nggak terlupakan juga ya. Tapi sejauh ini sih ya semua berkesan sih. Ada yang paling ditandai gitu nggak? Ini nih anak nih gitu. Yang paling ditandai
tandai. Ini ditandai nih yang gimana nih? Yang positif. yang positif aja nih, positif boleh, negatif boleh. Positif aja ya. Positif aja. Positif aja. Mungkin kalau saya sih ditandainya itu bukan yang diingat terus ya. Kalau misalnya dosen, semua dosen lah saya rasa pasti paling mengingat mahasiswa yang cenderung aktif bertanya. Oh iya. Aktif bertanya itu bukan berarti ini anaknya nih paling cerdas, tidak juga sih. Maksudnya anak ini setidaknya ingin tahu gitu dan memecah ke awkward ya di ruang itu kan kalau nggak ada pertanyaan, ada satu orang yang nanya, puji Tuhan, ada yang nanya. Betul sekali. Antara pertanyaan itu pertanyaannya masuk akal berhubungan atau enggak ya udahlah nggak apa-apa ya. Penting nanya. Yang penting nanya. Kemudian juga yang teman-teman mahasiswa yang juga sering saya ingat ya teman-teman yang terlibat dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan ya, karena memang kita sering ketemu ya belum punya pengalaman yang gimana sih, karena memang pengalaman saya juga jadi dosen masih baru ya. Proses aja lah nanti ya. Nanti bareng sama kalian pengalamannya ya. Berarti Bu Merlin ini kan enjoy kan ya Bu jadi dosen ya Bu ya? Iya, enjoy. Makanya saya di sini ya. Iya. Enjoy. Tapi ada nggak sih Bu yang kayak aduh ini berat banget sih tugasnya, kayak tugas dosen tuh berat gitu menurut Bu Merlin? Iya, dan saya juga baru tahu ya dosen itu ibarat Avenger ya teman-teman. Dulu kan saya kerjanya wartawan. Kalau wartawan ya sudah tugasnya liputan, buat berita, wawancara, sepanjang hidupnya dia akan melakukan itu. Iya benar. Tapi kalau jadi dosen ada yang namanya tridharma. Kamu harus ngajar, kemudian dosen juga harus buat penelitian, dosen juga harus buat pengabdian. Jadi ketika saya ngajar di kelas, saya juga punya pikiran, aduh ini deadline proposal saya belum selesai nih, aduh pengabdian saya belum selesai nih. Jadi dosen tuh harus multitasking gitu loh. Nah selain tridharma ini, dosen juga punya tanggung jawab lain, kayak misalnya tugas-tugas administrasi. Misalnya saya menjadi koordinator tugas akhir, memeriksa dokumen-dokumen skripsi, magang, proposal, itu kan berhubungan dengan administrasi ya. Pokoknya multitasking lah menjadi dosen itu ya. Kamu gak harus bisa mengajar, kamu juga harus bisa meneliti, pengabdian dalam waktu yang sama, deadline. Jadi gak hanya kalian aja yang deadline tugas, dosen pun ada deadline-nya nih. Nah gitu, jadi harus, menurut saya pekerjaan dosen itu menantang ya. Jadi saya menikmati itu, nggak monoton. Kalau kita dengar-dengar nih ya Bu ya, Bu Merlin itu jadi siswa terbaik gitu dengan nilai terbaik sewaktu lulus. Wah keren banget. Waktu ada nggak matkul favorit Bu Merlin selama kuliah? Itu kalian dapat kabar dari mana ya? Dengar nih ya. Gosipnya banyak. Kan telinga banyak. Iya. Nggak juga ya, karena cuma ber-15 kali ya. Kalau beratus-ratus kayak kalian juga, saya kayaknya biasa-biasa aja. Yang paling favorit menurut saya mata kuliah jurnalisme ya. Karena memang saya tuh dari kecil cita-cita itu pengen jadi wartawan. Makanya saya heran lah, kok dulu saya masuk WM, kok saya masuknya akuntansi gitu ya. Melenceng. Receh. Nah, pada akhirnya ketika masuk Ilkomnya, mata kuliah favorit saya itu ya hal-hal yang berbau dengan jurnalisme. Dulu tuh ada jurnalisme investigasi, ada penulisan berita dan feature. Ya, saya banyak jenisnya gitu. Banyak jenisnya, jurnalisme foto, kayak kalian juga sekarang bakal dapat. Jadi saya paling suka mata kuliah yang berbau-bau media. Itu mata kuliah favorit saya, apalagi yang berkaitan dengan jurnalisme. Itu saya suka. Itu ada di semester 2 kalau nggak salah ya. Kita pelajari kok nanti. Kita udah kena kok. Buat sakit kepala ya tuh. Iya, lumayan. Iya. Revisi terus gitu ya. Jadi selama Ibu jadi jurnalis pernah nggak lagi mau neliti di suatu tempat terus tempatnya salah nih atau nyasar gitu ya? Itu pernah banget. Apalagi saya jadi jurnalisnya di Jakarta. Di Jakarta dulu tuh nggak ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Grab ya. Belum ada ya? Apalagi di Jakarta, kalau orang bilang di Jakarta hidupnya keras bos. Nah itu memang benar ya. Apalagi saya kalau ke Jakarta tuh kan ya biasa untuk liburan doang kan. Nah kali ini benar-benar untuk liputan. Terus kayak dilepas gitu. Ya sudah, kalau misalnya mau ke tempat liputan naik busway ya harus hafal ini rutenya ini. Kalau nggak naik Kopaja yang kayak bis yang udah berkarat, yang jalan atau nggak jalan. Ya kadang juga sering kesasar. Bisnya tempat wawancaranya di Jakarta Barat, ternyata bisnya di Jakarta Timur. Itu kan kutub utara sama kutub selatan. Iya, Ya ampun, ini. Tapi untungnya saya itu selalu berprinsip waktu itu adalah uang ya, teman-teman. Ketika saya janjian sama narasumber jam 8, karena saya tahu Jakarta itu pasti bakal macet, jam 5 saya udah keluar. Jadi ketika ada insiden-insiden kesasar, salah jalan atau apa,
saya nggak terlalu khawatir bakal terlambat ya. Karena ketika terlambat menurut saya itu sudah menjatuhkan apa ya, image sebagai wartawan. Makanya saya tuh kalau masalah waktu saya sebisa mungkin harus tepat waktu. Disiplin gitu ya. Iya. Tapi justru itu yang bikin kangen gitu ya Bu ya, jadi Itu yang bikin kangen. ya, jadi kesan dan pesannya buat teman-teman mahasiswa yang masih berjuang, siapa tahu mau ada yang jadi dosen juga. Nah, betul Gimana, banget. Bu? Ini Apa yang tips ya? yang mau jadi dosen ya. Iya. Menurut saya sih nggak harus yang mau jadi dosen ya. Buat mahasiswa aja. Saya pikir di usia kalian ini kata-kata dosen itu terlalu berat ya. Saya kan nggak ada yang mau jadi dosen Iya, ya. bener banget. Jadi menurut saya kalau misalnya tips and triknya, nikmati ya. Apapun itu kalian harus menikmati aja. Ada kalanya kalian bakal lelah, ada kalanya kalian bakal jenuh, ada kalanya kalian bakal emosi, jengkel sama dosen. Tapi percayalah teman-teman, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kalian akan rindu saat-saat itu. Wih. Jadi nikmati aja prosesnya. Kayak saya juga, saya akan rindu. Saya ini rindu jadi kayak kalian. Jadi kalian nikmati aja prosesnya aja sekarang ini. Iya. Keren Keren banget. Motivator. Motivator terbaik dah. Mantap.